Hari ini kita akan membahas rumus cuan investasi saham bersama Mbak Friska Devi. Dari namanya aja sudah terlihat bahwa kita akan membahas nih kira-kira ke depannya strategi apa sih yang bisa diambil oleh teman-teman My Friends untuk meraup cuan-cuan di mungkin berapa bulan terakhir, 5 bulan terakhir ya menuju 2024. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa. Oh, udah ada yang mau nanya tuh Mbak Friska, udah Ya ada yang ampun, sabar udah ada dong. yang semangat. Mbak Alia aja belum nanya apapun. Betul, tapi nggak apa-apa. Aku suka orang-orang yang semangat seperti ini nih, Mbak Friska. Luar Mungkin biasa kita nih. langsung mulai aja gitu. Mbak Friska sekarang kesibukannya bersama ngerti saham tuh apa aja sih, Mbak? Kesibukanku selain ngonten awalnya ngonten-ngonten gak jelas tapi ternyata berfaedah ya. Ya, masih masih sambil ngurus dua toddler ya Hmm, selayaknya. Selayaknya berumah tangga di rumah ya, serba-serbi rempong tiap hari, tapi ya alhamdulillah masih bisa sempat meluangkan waktu buat sharing-sharing ke teman-teman. oke, berarti emang Mbak Friska ini lumayan rajin ya, karena masih ngurus anak tapi juga bikin konten dan bahkan kontennya itu juga membantu banget investor muda seperti saya nih Mbak Friska, karena saya lumayan pemula. Saya baru mulai masuk ke dunia saham ini tuh di awal tahun ini juga. Oh gitu, oke. Betul. Jadi saya udah benar beginner banget nih, Mbak. Dan saya amazed banget sama apa yang sudah Mbak Friska lakukan untuk investor muda. Jadi aku mau menanya sih sebenarnya, ini dari lubuk hati terdalam, Waduh, gimana sih berat banget nih. bener Udah dari kayak hati terdalam. ungkapan perasaan. Karena menurut Kenapa? aku awalnya saham itu adalah sesuatu yang sulit dipahami gitu. Mm-mm. Dari background yang menurut saya nggak punya background di ekonomi, itu adalah hal yang sulit untuk dimengerti gitu Iya, kan. Let sulit alone dicerna saya harus ya. betul, let alone saya harus memulai gimana sih cara bikin strategi gitu. Mm-mm. Cara memulainya aja saya belum paham gitu kan. Jadi pertanyaan pertama mungkin lebih kepada gimana sih caranya supaya investor muda atau pemula seperti saya bisa mengerti saham dan step apa saja yang harus dilalui agar kita bisa memulai berinvestasi. Sebenarnya untuk mulai investasi di pasar modal di era sekarang sih menurutku semua udah serba gampang ya Mbak Alia ya. Mbak Alia juga pasti merasakan ya pas join di pasar modal di era yang sudah sangat berkembang pesat jauh banget lah dibandingkan zamanku 13 tahun yang lalu yang semua serba terbatas ya. Sekarang sih kayaknya unlimited ya Betul. sumber belajar segala macam. Tapi sebenarnya untuk berani memulai itu kita harus paling nggak punya bekal dulu sih. Ya belajar ya, belajar Hmm. basicnya aja dulu minimal. Entah dari sekolah pasar modal atau mungkin webinar-webinar yang biasa diadakan dimanapun ya sekarang banyak banget. Minimal itu sih belajar basic dulu. Biasanya kalau udah belajar basic, terus dulu kalau aku simulasi dulu ya praktik Oh gitu. dengan virtual mungkin ya, virtual dulu nggak masalah. Nanti biasanya udah mulai muncul tuh keberanian buat ke akun yang beneran ya, bukan yang fake Oh, real like, bukan yang oh, fake account lagi nih, tapi yang real account dengan modal yang seminim mungkin. Minim di sini memang tiap orang akan mengartikan beda-beda. Artinya seminim mungkin ini modal di mana teman-teman bisa ikhlas ya. Bisa ikhlas kalaupun uang itu tidak kembali gitu ruginya ya, nanti Mbak. ya, nantinya rugi harus loss itu bisa ikhlas gitu. Ya cobain dari modal segitu dulu. Intinya semudah itu sebenarnya untuk mulai start berinvestasi di pasar modal. Nanti kan yang akan jadi tantangan sebenarnya bukan berani mulainya ya, tapi Hmm. how to survive-nya. Bener, 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 bener. Aku sering sih mendapatkan kata-kata kayak berinvestasi itu mainnya di psikologinya gitu-gitu ya, Mbak. Iya, Oke. memang itu tantangan besarnya di situ. Mulai itu gampang, ya. Mulai itu gampang teman-teman. Yang susah tuh nanti untuk bisa konsisten dan bertahan. Wah, itu Waduh, itu berat. level level beratnya di situ tuh. Tadi Mbak Friska sempat mention tentang memulai di akun dummy gitu. Nah, pas dimulai akun dummy itu, Mbak Friska itu mencobanya mencoba simulasi beli sahamnya atau memahami gimana sih kira-kira platformnya itu berfungsi seperti apa, atau Ya. kayak Mbak Friska sambil belajar juga kira-kira tuh sambil mencoba
Gimana sih cara memilih saham yang Iya. baik kayak gitu? Minimal tuh kalau era aku kan dulu awal mulai belum ada mobile mobile apps ya. Hmm, Jadi paling bagus tuh udah lewat PC atau komputer. Jadi minimal dulu oke. buka virtual account paling nggak buat tahu fitur cara untuk teknisnya tuh gimana jual beli. Kalau secara teori kan mungkin kita udah belajar dari sekolah pasar modal atau Hmm, yang lainnya ya di zaman itu. Jadi lebih ke teknisnya, fitur buat oke. beli, buat jual, ini tuh buat apa ya menu, terus gimana, apa dengan istilah amend, istilah withdrawal, segala macam. Hmm, Jadi kita kenalan dulu tuh dengan istilah-istilah yang ada di aplikasi yang mungkin masih sangat awam banget ya buat kita misal hmm, sebagai pemula. Jadi lebih ke itu dulu ya, aplikasinya dulu familiar, modal ya sambil di top upin juga ya. Sambil top up modal virtual kan udah ada modalnya kalau ya. virtual kayak gitu. Jadi ya coba tes tapi sambil ini juga belajar analisa sahamnya mana nih yang mau dibeli kayak gitu. Hmm, berarti emang sebenarnya pada saat memulai itu Mbak Friska tuh udah mencoba mempelajari dulu, baru setelah itu bikin akun realnya dan top up dengan uang dingin pastinya ya Mbak Friska ya? Iya, aku dulu malah justru dari simulasi ngerasain simulasi tuh kok oh gini udah mulai dapet nih ya. Hmm, Kita kan biasanya pemula kalau udah mulai dapet feel-nya kita semakin yakin ya, kita iya. semakin confident. Jadi kita berani tuh untuk buka akun yang real terus top up modal ya pokoknya seminimalisir mungkin lah ya, seminim mungkin modal yang di awal yang kita pakai karena kan masih untuk tahap latihan ya. Jadi menurutku Betul, nggak usah yang terlalu idealis harus top up 100 juta kayak gitu misal ya. betul, betul. Kayaknya sih buat yang misal kayak aku kaum mendang mending gitu ya. Ya kita Dan cobain seminim mungkin aja lah. betul, betul. Karena itu salah satu stigma yang menurut aku juga me memprevent aku untuk memulai saham lebih dulu karena apa ya kan bilang, oh kalau mulai berinvestasi tuh modalnya harus besar, nggak Iya, bisa pakai bener. uang yang sedikit. Jadi itu juga Mm-mm. menjadi barrier gitu kan untuk memulai Mm-mm. juga udah takut duluan gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa ke depannya bisa ngomongin kali ya Mbak Friska kira-kira dengan model semima apa itu bisa mengatur strategi seperti apa. Iya, betul. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan tersebut, jadi keinget nih Mbak Friska tadi ngomongin tentang soal kemudahan platform. Nah, teman-teman My Friends semua yang nonton hari ini, jangan lupa nanti kumpulkan pertanyaan buat Mbak Friska karena kita ada giveaway ya Mbak ya. Buat teman-teman yang menanya 10 penanya terbaik akan mendapatkan saldo RDN 100.000 untuk memulai investasi jernih kalian dengan RDN Maybank. Yeay. Kalau misalnya lagi IG live gini, nggak enaknya gitu ya Mbak ya. Kita ngobrol berdua doang, tapi ada Iya, audiensnya gitu. makanya. Tapi ya ya udahlah ini zaman memang udah semakin berubah. Aku mungkin di Hmm, zaman dulu nggak bakal nyangka ya belajar pasar modal tuh bakal semudah ini ya. betul dengan tapi Iya. jadinya ya dengan semudah ini gitu, orang tuh jadi bingung gitu. Kita harus mulai dari mana sih? Terus terlalu banyak Iya. informasi yang diserap, jadinya juga kalang kabut gitu ya Mbak Iya. Friska ya. Jadi kayak banyak distraksinya juga ya. Betul. Nah, aku juga mau nanya nih, berarti masuk ke pertanyaan kedua. Tadi kan kita udah bahas nih, berarti untuk step pertama untuk Ya. memulai sebelum kita merancang strategi rumus cuan ini nih, kita Mm-mm. harus bisa mengenal platformnya dulu. Nah, menurut Mbak Friska, kesalahan apa saja sih yang sering dilakukan oleh investor muda yang baru mau memulai berinvestasi saham? Nah, kalau ditanya kesalahan yang umumnya terjadi, ini aku mungkin ambil case dari banyaknya DM yang masuk Hmm, di akun Instagram ngerti saham ya. Rata-rata itu mungkin paling awal itu di mindset sih. Banyak banget hmm, terima DM itu gimana sih caranya ini biar bisa cepet kita jadi kaya dari saham kayak gitu. Bisa betul. nggak sih ini saham jadi pendapatan utama kita gitu, misal mau resign. Pokoknya mungkin terkait mindset ya. Jadi mindset yang beranggapan mungkin mereka banyak Hmm, melihat apa mungkin orang-orang yang
terlihat langsung kaya dari saham, padahal ya tidak seinstan itu gitu. Semudah itu Jadi ya. yang pertama memang mindsetnya harus dibenerin sih. Sebenarnya kan investasi baik di saham maupun instrumen lain itu kan kendaraan ya, kendaraan kita buat ngebantu kita mencapai tujuan finansialnya masing-masing gitu ya. Kita tetap kerja, tetap mau bisnis segala macem, tapi biar uangnya itu daripada diem ya kan mending kita investasikan, nilainya bertumbuh. Paling nggak kita udah aman lah dari yang namanya inflasi. Jadi kita nggak kelabakan ya, dari tahun ke tahun tuh nggak kaget kalau menjumpai harga macam-macam tuh pada naik, itu kita nggak bakal kaget kalau kita udah terbiasa investasi. Yang pertama itu mindset. Kemudian yang kedua, banyak tuh orang atau mungkin newbie, ya mungkin salah satunya aku dulu waktu sebagai pemula, kurang begitu mempelajari risiko-risiko ya, potensi risiko gitu, potensi risiko yang bisa aja kita hadapi di tengah jalan pas udah terjun berinvestasi. Kita taunya kan ya udah saham itu paling jual rugi doang. Taunya itu doang ya di awal gitu. Betul. Padahal kalau kita mau benar-benar mempelajari secara komprehensif ya kita harus tahu banget nih potensi risiko apa aja. Oh, ternyata bisa ya potensi perusahaan itu bisa pailit atau bangkrut. Nah, itu gimana nanti kita? Terus, oh ternyata ada ya risiko kita beli saham terus sahamnya disuspend kayak gitu. Oh ternyata ada ya kita beli saham terus kok harga sahamnya tidur, nggak gerak-gerak. Nah, itu potensi risiko yang banyak banget masyarakat itu nggak diketahui di awal. Jadi mereka join tuh karena langsung tergiur cuannya aja gitu. Jadi FOMO tanpa juga ya, Mbak ya? iya, FOMO. Nah, itu FOMO ya, mengesampingkan lah pokoknya potensi risiko mereka nggak paham atau kurang paham. Kemudian setelahnya, mungkin mereka belum bisa, teman-teman pemula ya, belum bisa menakar modal ya, menakar modal yang sebaiknya dipakai ketika masih fase belajar. Nah, ini belajar dari beberapa circleku yang mereka terjun langsung dengan modal barbar ya, jujur barbar, tapi tanpa Waduh. bekal yang cukup gitu, akhirnya mereka banyak ngalamin loss. Nah, akhirnya bikin mereka kapok, dan dari kapok ini akhirnya mereka merasa gak mau lagi berinvestasi di pasar saham gitu, karena ngerasa cepet banget duit hilang kayak gitu kan, dengan modal yang Udah trauma belum, duluan ya, Mbak ya? iya udah kapok. Nah, itu yang harus mulai teman-teman pula juga waspadai ya, jangan sampai seperti itu. Makanya selalu aku mention, karena masih fasenya itu levelnya masih di tahap belajar membentuk habit atau kebiasaan, ya bijaknya sih ya udah pakai modal seminim mungkin aja, nggak usah terlalu barbar atau greedy ya, pengen bisa muterin duit 100 juta nih langsung biar bisa langsung jadi 500 juta kayak gitu ya kan, orang bayangannya pasti pengen cepet-cepet kayak gitu. Nah, itu tiga itu yang sering aku jumpain ya, kesalahan yang banyak sekali mungkin teman-teman investor pemula alami. Paham. Berarti memang harus dari mindsetnya, kemudian mengetahui bahwa potensinya tuh seperti apa sih sebelum kita Bener, mulai nggak masuk ke cuma dalam lihat investasi saham. cuannya ya. Karena saham itu lebih dari cuan-cuan doang ya teman-teman Mayfest. Jadi teman-teman Mayfest nih yang lagi pada nonton, terus pikirannya, wah rumus cuan. Jangan cuma mikirin cuannya doang, tapi di belakang itu Bener masih banyak hal-hal yang harus diperhatiin. Soal banget. modal. Tadi Mbak Friska sempat ngomongin soal modal gitu kan. Bekalnya belum cukup. Nah, bekal yang dimaksud sama Mbak Friska ini tuh sebenarnya apa sih Mbak sebenarnya? Lebih ke ilmu ya. Karena kalau terjun investasi karena FOMO doang, tapi kitanya sendiri nggak tahu nih ilmu pasar modal tuh gimana, cara belinya kayak gimana, pokoknya disuruh beli ya beli, mencet ini ya mencet, kayak gitu kan. Beo gitu ya Mbak ya? Kayaknya kok polos banget kayak gitu. Aku selalu bilang boleh jadi investor pemula, tapi jangan terlalu lugu juga gitu ya. Apa-apa FOMO gitu ya. Pokoknya nggak paham ini, lakukan eksekusi segala macam ya, minimal bekali diri dengan ilmu dulu, mungkin entah tanya ke yang udah pernah ngerasain dulu pengalamannya, atau mungkin gabung di forum komunitas, belajar dari akun-akun Instagram, YouTube segala macam. Itu bekal yang aku maksud tadi, karena tanpa itu aku rasa itu akan jadi bumerang ya. Artinya nanti ketika udah ngerasain rugi, aku yakin bakal kapok, terus ya udah dia nggak bakal bisa bertahan lama di pasar saham. Padahal kita berinvestasi kan tujuannya kalau bisa kan seumur hidup ya, sampai bisa Betul. nanti Biar kayak diwariskan Warren ke anak Buffett cucu. gitu ya. Iya, makanya kan
harapan kita tuh seumur hidup. Investasi itu kan nggak cuma buat sebulan, 2 bulan, setahun, habis itu karena kapok kelar, kayaknya kok sayang banget gitu. Jadi karena perjalanan investasi itu sepanjang itu, jadi ya alangkah baiknya bekali diri lah dengan ilmu dulu kayak gitu. Hmm, paham paham. Berarti memang kita tuh sebagai seorang investor juga harus setiap harinya kita menambah ilmu terus gitu, Iya, memantau kondisi pasar, kemudian belajar dari akun-akun. Berarti seperti yang My Friends lakukan saat ini, mendengarkan Instagram Live ini udah bener ya Mbak Friska ya? udah bener. Dan FYI ya Mbak, yang namanya pasar Hmm? modal itu sangat dinamis ya. Walaupun mungkin katakanlah aku udah belajar basic itu dari tahun 2010, tapi bukan Waduh. berarti tahun-tahun berikutnya itu nggak ada hal yang dipelajarin. Justru di industri ini tiap tahun tuh ada aja gitu hal-hal baru yang diperbaharui, yang mau nggak mau kita juga harus up to date kayak gitu mempelajari ilmu-ilmunya.